metodologi penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah dan juga rumusan masalah dalam penelitian. Pada topik ini, kita akan belajar tentang hipotesis penelitian. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipotesis dalam suatu penelitian itu dan dari mana kita mendapatkan hipotesis itu? Nah, kemudian apa bedanya hipotesis dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya? Baik, yang pertama sebenarnya apa perbedaan antara rumusan masalah, hipotesis penelitian, dan juga tujuan penelitian? Nah, di sini ada 3 hal yang berbeda yang seringkali menjadi satu urutan dalam skripsi. Jadi di skripsi itu biasanya urutannya yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hipotesis penelitian, dan yang keempat adalah tujuan penelitian. Nah, apa bedanya rumusan masalah dan hipotesis penelitian? Kalau rumusan masalah itu berarti pertanyaan spesifik mengenai penelitian tersebut. Kalau hipotesis penelitian itu berarti jawaban sementara atau dugaan sementara dari penelitian tersebut. Kalau tujuan penelitian itu berarti untuk apa kita nulis ini? Pentingnya untuk siapa? Untuk guru kah? Untuk siswa kah? Untuk peneliti lain kah? Dan manfaatnya apa? Itu perlu kita jelaskan. Nah, hipotesis penelitian, walaupun urutannya ada di bawahnya rumusan masalah, tapi hipotesis penelitian bukan didapatkan dari rumusan masalah. Hipotesis penelitian didapatkan dari bab 2 atau kajian pustaka atau kajian literatur. Oke, yang pertama pengertian dari hipotesis penelitian, yakni jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, bagaimana caranya menuliskan hipotesis penelitian? Nah, yang pertama adalah silahkan nyatakan variabel bebas terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan variabel terikat. Jadi, cara menuliskan hipotesis penelitian yang pertama adalah menyatakan variabel dengan cara menyebutkan variabel bebas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan variabel terikat. Yang kedua, hubungkan kedua variabel dengan kata terdapat perbedaan atau terdapat hubungan antara. Ini bergantung pada judul penelitiannya kalian ya. Kalau judul penelitiannya pengaruh A terdapat B, maka hipotesisnya adalah terdapat perbedaan antara apa dan apa. Kemudian jika judulnya hubungan antara A dan B, maka hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara apa dan apa. Kemudian yang ketiga, silakan nyatakan prediksi yang diharapkan. Nah, kita mengharapkannya itu lebih tinggi, lebih kurang, atau sama dengan, itu juga perlu kita jelaskan. Prediksi ini kita dapatkan dari berbagai kajian literatur yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berikutnya adalah jenis hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu ada 2. Yang pertama adalah hipotesis nul atau hipotesis nol. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 biasanya disebutnya, itu berguna untuk menguji pada populasi. Nah, hipotesis nol ini selalu bersifat negatif, yakni bisa berupa kalimat apakah tidak terdapat perbedaan atau apakah tidak terdapat hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif, yakni hipotesis yang kemungkinan benar jika hipotesis nol ditolak, berupa kalimat atau pernyataan terdapat perbedaan atau terdapat hubungan. Jadi antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini saling berkebalikan. Kalau hipotesis nol itu dinyatakan dengan kalimat negatif, tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat hubungan, sedangkan hipotesis alternatif berupa kalimat atau pernyataan positif, yakni contohnya terdapat perbedaan atau terdapat hubungan. Nah, contoh hipotesisnya adalah seperti ini. Ada judul suatu penelitian tentang pengaruh problem based learning terhadap prestasi belajar MI Sukamaju.
Nah, jika kita lihat kembali ke jenis hipotesis, tadi kan ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Maka kita buat dua hipotesis itu. Dari judul ini kita bisa tahu situasinya ada dua kelas, yang satu diberi problem based learning, yang satu tidak diberikan problem based learning. Atau hanya satu kelas, kemudian sebelum diberi problem based learning diuji prestasinya, kemudian diberi problem based learning, dan kemudian di akhir diuji prestasinya lagi. Jadi membandingkan prestasi belajar siswa yang belajar dengan PBL dan juga belajar dengan model yang biasa atau konvensional. Maka hipotesisnya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PBL dan juga konvensional dalam hal prestasi belajar siswa MI Sukamaju. Jadi hipotesis nol itu selalu bersifat negatif, yakni tidak terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan PBL dan konvensional dalam hal prestasi belajar. Sedangkan hipotesis alternatifnya, yakni terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran problem based learning dan konvensional dalam hal prestasi belajar siswa MI Sukamaju. Jadi ini adalah bentuk kalimat positifnya dari hipotesis nol tadi. Oke. Cukup sekian penjelasan saya tentang bagaimana menyusun hipotesis penelitian agar kalian lebih memahami perbedaan antara rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Bisa melihat video yang sebelumnya tentang masalah dan rumusan masalah penelitian. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.